Podcasters, kembali lagi bersama saya Retlia Riana di podcast SMA Negeri 2 atau Pusmakes. Kali ini bintang tamu atau narasumber kita itu tidak biasa, dari Duta Anti Narkoba. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Boleh perkenalan diri dulu mungkin kakak-kakaknya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ramadan Kurnaevi dari finalis Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan tahun 2025. Baik, perkenalkan, nama saya Clara Tristardelia, finalis Duta Anti Narkoba tahun 2025. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita yel-yelnya atau motonya tahun ini untuk DNB itu apa sih? Jadi moto dari kita tuh high five to bisa. Oke, Tinggal boleh. kita bilang DNB 25, high five to bisa. Oke, boleh. Krisna boleh yang ngomong? Oke, satu. Gini. Ayo. DNB 2025 High five to be shine. Kali ini topik atau pembicaraan kita kali ini tuh mungkin sedikit mendalam dan sangat-sangat sensitif, dan aku jujur lumayan awam, tidak terlalu familiar dengan topik ini. Makanya kali ini kita mau mendalami bersama-sama dengan Duta Anti Narkoba dari Balikpapan. Oke. Kan banyak orang itu ngomong kayak narkoba itu ada loh kaitannya dengan radikalisme. Nah, menurut kalian ada nggak sih hubungannya narkoba sama radikalisme? Ada. Jadi karena narkoba itu kan apabila kita menggunakan narkoba, maka narkoba ini akan menyerang saraf-saraf kita. Saraf-saraf para penggunanya itu. Ketika saraf itu dirusak oleh narkoba tersebut, saraf itu tidak akan bisa untuk berjalan lancar dan tidak bisa untuk dibuat berpikir. Karena itu penggunanya ini tidak bisa berpikir mana yang benar, mana yang jahat. Gitu. Jadi ketika mereka diberikan ideologi radikal seperti itu, mereka akan mudah untuk dimanipulasi seperti itu. Kalau dari Clara gimana? Ya, jadi untuk penyalahguna narkoba ini biasa emosi mereka ini memang tidak stabil kan ya, gara-gara akibat dampak dari narkoba tersebut. Nah, di mana emosi yang tidak stabil ini bisa menjalar menjadi tindakan yang lebih ekstrim lagi, contohnya seperti itu, radikalisme. Ini kaitannya aja udah berat ini, gimana membahasnya? Oke, kita mulai dari awal-awalnya dulu, udah kaitannya. Nah, sekarang pasti setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu yang menuju ke radikalisme ada dong ciri-cirinya. Ada. Menurut kalian tuh ciri-ciri orang seperti itu tuh bagaimana sih? Jadi salah satu ciri utamanya nih yang berkaitan dengan narkoba dan radikalisme, yaitu mereka suka memilih jalan kekerasan. Nah, hal ini juga berdampak diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba yang tadi itu membuat emosi mereka menjadi tidak stabil. Yang dimana orang yang emosinya tidak stabil itu pasti selalu bisa dibawa amarah ya, bawa emosi, dan akhirnya berakhir di kekerasan. Kekerasannya itu kekerasan yang kayak gimana sih? Kekerasannya itu bisa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang bisa memicu pertengkaran juga. Contohnya kayak gebukin orang, Iya, gitu-gitu dan ya. itu. Ya, kayaknya mudah tersulut emosi sekali kalau misalkan udah penyalahgunaan narkoba kayak gini, emosinya jadi tidak stabil gitu ya. Benar banget. Oke, waduh, sepertinya akan mendalam terus ini. Satu Apa tuh? contohnya nih. Apa tuh? Salah satunya mereka tuh bersemangat banget buat mengkoreksi seseorang. Karena mereka tuh memiliki pemikiran bahwa mereka tuh yang paling benar. Seperti itu. Oh, kayak cewek ya, nggak mau salah Oh, ya. iya. Jadi mereka maunya selalu yang benar gitu. Iya. Mau dia mau salah mau benar, pokoknya aku benar. Tuh. Iya, Gitu. itu makanya mereka kadang menggunakan kekerasan verbal dan kekerasan fisik untuk membuktikan bahwa pendapat mereka tuh paling benar. Tuh. Kalau gitu, kenapa orang-orang penyalahgunaan itu gampang banget buat dimasukin ke radikalisme? Kenapa menurut kalian? Penyalahgunaan narkoba itu seperti yang dibilang tadi bisa mempengaruhi psikis dan fisik juga ya, dan utamanya ini psikis, yang dimana orang-orang ini mudah terpengaruhi karena emosi mereka tidak stabil itu, dan otak mereka juga mengurangi fungsi untuk bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan kritis, yang akhirnya mereka mudah terbawa arus dan mudah dipengaruhi oleh kelompok radikalisme. Jadi punya efek psikologis tersendiri ya teman-teman Ada, semua. benar. Jadi kalau misalkan udah kayak apa itu namanya udah pakai narkoba, pasti berpengaruh juga sama psikologisnya. Benar. Pasti ada penyakit psikologisnya kan. Hmm. Dan
penyakit psikologisnya tuh yang kayak gimana sih? Contohnya kayak depresi kah, apakah gitu? Iya, salah satunya tuh seperti depresi itu pemicu mereka menggunakan narkoba, mungkin depresi, terus ada masalah juga di keluarga tuh. Kecemasan, depresi, Kecemasan. akhirnya mereka pakai narkoba, diajak ke jalur radikalisme, mau gitu. Benar banget. Karena mereka tuh merasa itu tuh jawaban dari semua masalah mereka, padahal tuh bukan. Kayak gebukin orang tuh rasanya senang banget Iya. ya, sangat happy gitu. Meluapkan emosi juga kan Meluapkan mereka emosi, jadinya. memvalidasi emosi mereka, betul nggak? Tuh. Benar banget. Jadi, waduh, nih radikalisme nih jahat banget teman-teman semua. Ada banyak pengguna narkoba di suatu daerah. Ada nggak hubungannya dengan radikalisme dengan banyaknya pengguna narkoba di suatu daerah? Ada pengguna narkoba ini kan biasa terpengaruh karena lingkungan mereka. Nah, begitu juga dengan radikal. Apabila pengguna narkoba ini kan pemikiran mereka sudah kemana-mana ya, sudah amburadul. Apabila mereka diberikan ideologi-ideologi tersebut, mereka akan lebih termanipulasi karena lingkungan mereka yang ekstrem tersebut. Karena kita tinggal di Kaltim, ada nggak di Kaltim yang melakukan yang dari penyalahgunaan narkoba menjadi radikalisme? Kalau saat ini sebenarnya tidak ada ya. Yang ada tuh cuma penggunaan narkoba dan radikal sendiri. Oh ya, untungnya tidak ada ya teman-teman semua, tapi masih ada untuk kasus penyalahgunaan narkoba dan juga radikalisme. Nah ini mungkin sedikit jauh dari topik ya, berapa banyak sih pengguna narkoba di Kalimantan sendiri atau khususnya di Balikpapan, berapa banyak penyalahgunaan narkoba? Untuk penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya kasusnya lumayan banyak terjadi, terutama beberapa akhir ini. Cuman untuk penyalahgunaan narkoba yang berakhir pada radikalisme, alhamdulillah untuk di Kaltim ini tidak separah di daerah-daerah lain. Wah, untungnya jadi anak-anak muda Balikpapan jangan ya teman-teman Iya, jadi semua. jangan sampai terjerumus ya guys. Iya, jangan sampai terjerumus. Nah, pasti untuk memakai narkoba ini peran lingkungan itu sangat besar. Sangat Ya. besar. Seberapa besar peran lingkungan sosial itu dalam mengarahkan mereka pengguna narkoba ke radikalisme? Menurut kalian itu gimana sih? Kalau dari menurut saya tuh peran lingkungan itu sangat besar sekali ya. Karena biasa orang itu diintimidasi untuk menggunakan narkoba. Akhirnya mereka karena penasaran juga, akhirnya mereka menggunakan. Rasa penasaran. Kalau Clara gimana? Kalau untuk lingkungan ini bisa juga diartikan sebagai lingkungan keluarga ya misalnya, yang dimana kemungkinan orang tua dari pengguna ini menekankan anaknya untuk menjadi lebih, dan akhirnya dia merasa tertekan dan merasa kesepian, tidak ada yang mendukungnya, dan hal itu bisa menjadi salah satu alasan seseorang terjerumus penyalahgunaan narkoba. Dan seperti yang kami juga bilang tadi, penyalahgunaan narkoba bisa menjadi hal yang lebih ekstrim. Contohnya seperti itu, radikalisme juga. Ya. Berarti selain keluarga, sekolah berpengaruh juga nggak menurut kalian? Kan kita juga masih dalam lingkup sekolah, kita juga masih sekolah. Sekolah berperannya gimana sih? Sekolah karena kebanyakan sekolah teman anak remaja ya. Jadi mereka tuh masih labil. Mereka tuh belum bisa menentukan mana yang baik dan benar. Apabila mereka apalagi sama teman kan tidak enak kan kalau misalkan kita nongkrong sama teman kan. Iya Nah, benar. apabila mereka sama teman tuh kan tidak enak. Jadi mereka tuh kayak terpaksa menggunakan dan karena mereka tes betul. pengaruh teman. Nyoba-nyoba. Dan akhirnya pas nyoba-nyoba gitu kecanduan lagi. Terus dan mempengaruhi temannya yang lain lagi gitu. Jadi berantai-rantai gitu. Berarti selain orang tua, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kan ini udah kehidupan kita. Kalau kehidupan sosial media berpengaruh seberapa besar? Untuk sosial media, misalnya nih seseorang melihat situs-situs yang berbahaya, dan situs-situs berbahaya ini misalnya ada yang menjual narkoba, Dark web. iya bisa dibilang dark web seperti itu, atau dari sosial media ini mereka mempunyai kenalan dari luar atau yang tidak mereka kenal sebelumnya, dan sebenarnya orang ini orang yang tidak baik, dan akhirnya menawarkan mereka untuk mencoba-coba seperti itu tadi. Sebenarnya kurang lebih sama dengan lingkungan sekolah, yaitu pertemanan sih. Kembali lagi ya teman-teman, dengan siapa kita komunikasi ya. Benar. Gitu. Dapat teman. Berarti itu
ada nggak dampak sosial dari kombinasi narkoba dan radikalisme? Ada. Untuk dampak sosialnya ini kita coba kaitkan dengan lingkungan tadi ya, dengan dampak dengan lingkungan. Contohnya seperti di lingkungan keluarga. Orang ini yang menggunakan narkoba dan terjerumus radikalisme bisa jadi diasingkan oleh orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri, yang kemudian malah menambah lagi ketidaksehatan mentalnya dan akan makin parah lagi seperti itu. Dan Kalau dari Krisna gimana? Lingkungan ini punya pengaruh yang besar. Kadang ketika lingkungan ini memiliki lingkungan ekstrim, mereka kan dimasukin juga kayak tadi, kayak misalkan disuruh coba-coba, diintimidasi lah buat mencoba narkoba atau dimasukin ideologi-ideologi tersebut seperti itu. Kan tadi udah ada dampaknya, udah kita bahas juga solusinya. Terakhir ini solusinya. Gimana cara mengatasi masalah narkoba biar gak berujung ke radikalisme? Salah satunya kita menjaga diri kita sendiri dulu ya. Iya benar. Kita harus membatasi diri kita dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik seperti itu. Kita juga harus menguatkan iman kita juga, teman-teman. Gitu, menguatkan iman kita supaya kita tahulah mana yang salah, mana yang benar. Gitu. terus selanjutnya itu juga ada rehabilitasi. Kadang orang-orang ini takut ya untuk direhabilitasi karena mereka kira mereka kayak bakal dipenjara atau mereka bakal ditahan seumur hidup. Itu enggak. Rehabilitasi ini sebenarnya salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah hal-hal seperti ini, karena orang-orang yang terjerumus penyalahgunaan narkoba, sebelum mereka terjerumus hal yang lebih parah, contohnya radikalisme, mereka bisa direhabilitasi dan diobati. Iya. Gitu. Jadi untuk pencegahan juga seperti itu. Dan juga ada untuk lebih mengedukasi diri di sosial media. Di sosial media itu kita bisa mengakses banyak informasi kan. Iya. Benar-benar. Salah satunya ini itu tentang anti narkoba, anti radikalisme, menginformasikan diri tentang hal-hal tersebut itu juga penting. Tuh guys, sosmed itu jangan dipakai buat scroll TikTok, Bener Instagram, banget. tapi juga mengedukasi diri kita sendiri ya, gimana narkoba, radikalisme dan Bener lain-lain. banget. Kan tadi ada bahas soal rehabilitasi, itu kan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah sekarang aku nanya nih, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri, termasuk rehabilitasi tadi ya, untuk mencegah hal penyalahgunaan narkoba serta radikalisme? Yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, pemerintah bisa mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai masalah-masalah seperti ini dan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Jadi mereka juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk mengatasi hal seperti ini gitu. Dan partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan. Nah, untuk masyarakat juga disarankan dan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Contohnya juga bisa membantu dengan mengikuti duta-duta dan organisasi-organisasi yang positif. Contohnya seperti Duta Anti Narkoba. Yeay. Kalau dari Krisna gimana nih Krisna? Tadi yang dikatain Clara tuh benar, dan masyarakat mungkin bisa dengan cara komunikasi yang baik, apalagi dengan misalkan para pengguna gitu, mereka harus diterima dengan lebih baik supaya mereka tidak lebih terjerumus ke hal-hal yang negatif, karena biasa seperti itu kan mereka merasa dikucilkan kan. Nah, akhirnya mereka merasa mungkin aku dikucilkan, mungkin akhirnya mereka ditarik oleh kelompok-kelompok yang dimana mereka itu tidak baik lah, negatif seperti itu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya kan sudah aku tanyakan ke kalian, kalian juga udah menjawab dengan baik. Gimana kalau kita tanya ke ahlinya? Boleh? Boleh banget. Kita panggilkan dulu ahlinya, Pak Ibtu Andi Husin Susidi. Tepuk tangan dulu semuanya. Panit Identifikasi dan Sosialisasi Satgaswil Kaltim yang menangani terkait pembinaan narapidana atau ex narapidana terorisme. Benar Pak? Benar. Oke. Nah, tadi saya sudah tanya beberapa pertanyaan ke Kak Clara dan juga Krisna. Nah, dari Bapak sendiri, menurut Bapak apa kaitannya antara penyalahgunaan narkoba dan radikalisasi? Baik.
Sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena kami juga diundang di sini dan ini suatu acara yang baik sekali ya. Ya. Jadi apa kaitannya dengan radikalisme dan narkoba? Ya. Memang kelihatannya seperti hal yang biasa-biasa aja narkoba. Ternyata ada kaitannya dengan radikalisme. Ya, Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Kresna sama Mbaknya ya kan berkaitan dengan radikalisme. Nah, di kasus terorisme, terorisme kita jelaskan bahwa itu pasti udah radikal ya, udah radikal. Jadi di kasus yang kami tangani, ada salah satu pelaku itu merupakan pengedar narkoba. Ya. Jadi narkoba ini digunakan untuk pendanaan terorisme. Digunakan untuk membiayai, memberikan bahan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa terradikalisasi ya? Karena adanya proses interaksi sosial dengan seseorang yang mungkin sebelumnya dia ketahui atau dia kenal juga bisa. Ya dikenal, ada perubahan-perubahan yang ingin dia lakukan dalam dirinya, mungkin dia menganggap dulu dia salah, ingin berbuat yang benar. Nah, ketemulah dengan kelompok-kelompok yang kita kenal saat ini adalah kelompok-kelompok militan yang membawa paham-paham teroris. Nah, disitulah interaksi pemahaman terinspirasi. Jadi seperti itu. Ada nggak Pak contoh-contoh kasusnya yang pernah Bapak tangani? Kita pernah ada menangani satu kasus di wilayah Gorontalo. Untuk Kaltim belum berkaitan dengan narkoba belum, ya, yang sampai kepada jaringan teror ya. Tapi untuk di Gorontalo misalkan ada salah satu pelaku itu dia juga berinteraksi dengan kelompok-kelompok teror. Bahkan dia akhirnya sampai melakukan penembakan terhadap salah satu anggota polisi. Oh, sampai sebegitunya ya Pak ya? Ya, kalau berkaitan dengan radikalisme, ya sampai mengarah kepada terorisme, kekerasan-kekerasan itu bisa dilakukan. Ada nggak Pak kalau gitu ciri-ciri yang terlihat dari seseorang waktu mereka melakukan atau penyalahgunaan narkoba gitu? Ya karena ini berkaitan dengan pemahaman ya, radikalisme itu sebuah pemahaman atau gagasan ingin merubah suatu tatanan sosial atau politik. Ya kita dalam kaitan dengan sosial mungkin bisa saja kita tidak melihat dia interaksinya bagus, apalagi kita tahulah fenomena pelaku narkoba atau pengedar narkoba itu kan di masyarakat yang baik, menyumbang karena dia punya uang. Dan itu menjadikan karena dia untuk bisa menyebarkan pengaruh soal baik. Jadi kelihatan tapi nggak kelihatan gitu ya Pak ya? Tergantung sendirinya gitu. Terus akhirnya jadi gampang diajak itu kenapa sih Pak? Karena psikologisnya gitu ya kan? Ya bisa dipengaruhi psikologisnya, pola pikirnya. Di Indonesia sendiri Pak, banyaknya pengguna narkoba di suatu daerah dan radikalisasi ini banyak di mana? Kalau untuk pengguna narkoba mungkin ahlinya lebih kepada bidangnya di BNN ya, karena saya membidangi untuk masalah terorisme. Oh ya. gitu. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kaitannya, ya, karena kaitannya dengan tindak pidana terorisme adalah yaitu tadi mereka menjadikan alat untuk pendanaan orang-orang yang pernah terlibat di bagian narkoba atau pengedaran narkoba itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Kasus yang Bapak tangani sendiri itu sudah ada berapa kasus? Untuk di mana? Untuk selama ini Bapak bekerja? Penanganan terorisme ya? Ya. Ya dapat saya sampaikan kita di Kalimantan Timur itu pernah ada kejadian teror di tahun 2016 ya. Itu ada kejadian bom gereja Oikumene. Nah, itu korbannya anak-anak dan pelakunya ex narapidana teroris. Jadi saya sebagai tugas Idensos Identifikasi itu menangani pembinaan terhadap orang-orang yang pernah terlibat terorisme ataupun masih dalam tahanan. Jadi ada kejadian tersebut ditangkap ada sekitar 7 orang. Satu pelaku utamanya itu dihukum seumur hidup. Kemudian di tahun 2018 itu ada 12 orang. Itu kegiatan mendukung kelompok ISIS. Kelompok ISIS dan sebagian besar anak muda. Bahkan
ada yang bersaudara kakak adik. Jadi lingkungan keluarga juga mempengaruhi radikalisme. Kemudian di 2021 itu ada 4 orang kasus penangkapan di Samarinda, masih anak-anak muda juga, radikalisme melalui media sosial. Nah, ini hati-hati di media sosial. Yang ingin belajar agama, misalkan yang tidak memahami sekali, belajarlah di lingkungan kita dulu. Kadang-kadang ada pemahaman yang lebih menjurus kepada ekstremisme. Benar. Sementara dia ingin melakukan perubahan hijrah untuk menjadi lebih baik, misalnya dia pernah terlibat kasus narkoba nih, ya, berubah. Ternyata ketemu salah guru. Malah diberikan gagasan-gagasan yang revolusioner lah, berjuang, jihad atau apa. Sementara untuk dirinya sendiri memahami dalam kemudian masih belum cukup. Nah, ini yang mudah terpengaruh orang lagi mantan salah pidana atau narkoba, pemain narkoba yang bisa hijrah. Ini yang kita jadi cukup banyak. Ada kalau kita sampai 2023 itu ada satu juga kita tangkap itu DPO dari kelompok Jamaah Islami. Tadi Bapak ada bicara soal pembinaan ya Bapak ya. Ya. Itu cara Bapak membina mereka itu bagaimana? Kami pendekatan secara kemanusiaan pertama. Jadi orang-orang atau pelaku yang kita tangkap sejak awal penangkapan itu sudah ada proses namanya identifikasi tadi. Identifikasi, kita melihat latar belakangnya dia, psikologisnya dia. Jadi ada asesmen psikologi juga. Jadi orang-orang yang datang kita psikologi. Jadi biar kita tahu nih istilahnya dari sisi apa, dari psikologinya yang kita bisa dapat masuk. Kemudian itu sampai proses, sampai vonis pun, sampai bebas itu masih kita lakukan namanya deradikalisasi. Sehingga dalam pembinaan tersebut kita juga melibatkan pemerintah dan masyarakat. Ya, ketika bebas, ketika di lapas, di rutan, itu ada pembinaan. Ya, salah satu pembinaan adalah wawasan kebangsaan, karena kelompok teror yang kita hadapi ini adalah ingin merubah gagasan, menyampaikan gagasan dia ingin merubah negara ini atau melawan negara ini. Ada kemungkinan nggak Pak setelah mereka sudah lepas dari lapas atau rutan gitu, mereka melakukan kembali radikalisasi kalau sudah pembinaan? Ya itu tadi, namanya Juanda, pelaku teror di Samarinda. Dulu dia terlibat kasus bom buku di Jakarta. Nah, pernah dengar ya, yang ada Ahmad Dhani, Abdallah itu kan yang diancam oleh teror bom buku. Iya. Nah, ketika dia bebas, dia tidak diterima keluarganya. Nah, tidak diterima di keluarganya, lingkungannya. Akhirnya dia menghubungi temannya, difasilitasi dan diberikan tempat lah di Samarinda. Nah, di situ dia menjadi marbot lah ya. Namun militansinya itu masih ada, sehingga dia masih punya keinginan. Inilah yang perlu ada pengawasan dan pembinaan ketika bahas yaitu estafiter, pidana teroris. Aduh, jadi ada kemungkinan juga setelah pembinaan pun mereka melakukan kembali kayak gitu. Ya. Jadi, Pembahasannya berat sekali Bapak ya. jadi kalau kita berbicara narkoba memiliki korelasi, Iya. terutama masalah pengaruh tadi ya. Ketika para pemakai misalnya ingin berubah ya kan, tapi masih di awang-awang kan, antara masih pakai dan tidak nih kan, mau meninggalkan masih ragu-ragu, masih belum siap, masih pakai, tapi dia ingin berubah. Nah di situ juga prosesnya ada, bisa terjadi, termasuk pengedar-pengedar yang diinsafkan ya, diinsafkan, tapi dibiarkan hanya untuk pendanaan. Nah ini yang berbahaya. Wawasan saya jadi makin luas teman-teman. Saya pikir narkoba di situ-situ aja Pak. Ternyata narkoba tuh bisa sampai radikalisme, sampai terorisme juga ya Pak ya, sampai ke ISIS. Ada saya membahas ini juga sebenarnya takut ya, takut tapi infonya bener-bener sangat baik, sangat berguna banget buat anak-anak muda, terkhususnya anak-anak muda di Balikpapan atau anak-anak muda Indonesia. Jangan sampai penyalahgunaan narkoba, karena narkoba itu sejak itu mungkin karena mereka ikut itu karena ada rasa penasaran kali Bapak ya,
rasa penasaran ikut nyoba, terus gampang dipengaruhi karena masih dalam proses mencari jati diri gitu. Jadi saya harap para pemuda-pemuda di sana jangan sampai menggunakan narkoba ya teman-teman semua. Mungkin sampai sini aja podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Krisna, juga Bapak, juga Kak Clara. Sampai jumpa teman-teman semua di podcast berikutnya. Bye bye.